Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan presentasi dari kelompok 6 mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Deprina Ardelia Izzati, lalu ada Delima Isma Nata Praja, lalu ada Divanata Wijaya, dan ada juga Indra. Baik, untuk sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan untuk keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Umar bin Khattab, selanjutnya ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin, dan Al-Rasyidun yang berarti dibimbing dengan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh yang pertama, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi, beliau sudah memulai beberapa kebijakan penting yang diambil untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa kebijakan utama pada masa pemerintahannya. Pada poin pertama, yaitu memerangi gerakan pembangkangan atau perang Riddah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beberapa suku Arab yang sebelumnya telah masuk Islam memberontak dan menolak membayar zakat atau bahkan mengklaim kenabian baru. Lalu Abu Bakar juga mengambil sikap yang tegas dengan memerangi gerakan ini dalam perang Riddah, atau yang disebut juga perang melawan kemurtadan. Tujuannya adalah mempertahankan kesatuan umat Islam dan mencegah perpecahan. Lalu pada poin yang terakhir, kebijakan ini berhasil mengembalikan stabilitas dan mengukuhkan otoritas pemerintahan Islam di seluruh Jazirah Arab. Lalu yang kedua adalah adanya pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran atau hufaz gugur dalam perang Yamamah. Lalu Zaid bin Sabit ditugaskan untuk memimpin proyek ini yang menjadi dasar penyusunan Al-Quran yang lengkap dan terorganisir. Lalu yang ketiga, yaitu ekspansi wilayah Islam. Abu Bakar memulai ekspansi wilayah Islam keluar Jazirah Arab, terutama ke wilayah Kekaisaran Bizantium atau yang sekarang disebut Romawi Timur dan Persia. Dia mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah-wilayah seperti Irak dan Suriah yang menjadi awal dari perluasan kekuasaan Islam. Pada poin yang keempat, yaitu penegakan keamanan dan keadilan. Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia menegakkan hukum Islam secara tegas dan memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dan dia juga menjaga hak-hak rakyatnya, termasuk memberikan bantuan kepada fakir miskin dan memastikan distribusi zakat yang merata. Lalu pada poin yang kelima, yaitu pemeliharaan persatuan umat Islam. Abu Bakar berhasil mempertahankan persatuan umat Islam di tengah tantangan internal dan eksternal, dan juga dia menekankan pentingnya kesetiaan kepada pemerintahan pusat dan menghindari perpecahan di antara umat Islam. Lalu pada poin yang keenam, yaitu kebijakan ekonomi dan administrasi. Abu Bakar juga mengatur sistem keuangan negara dengan baik, termasuk pengelolaan zakat, pajak, dan harta rampasan perang atau yang disebut ghanimah. Dia juga membentuk sistem administrasi yang sederhana namun efektif untuk mengelola wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Lalu pada poin yang terakhir, yaitu penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti. Menjelang akhir pemerintahannya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya setelah berkonsultasi dengan para sahabat. Kebijakan ini mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan dan memastikan kelanjutan pemerintahan Islam yang stabil. Jadi, dengan kebijakan-kebijakan ini, Abu Bakar As-Siddiq berhasil mempertahankan dan memperkuat fondasi pemerintahan Islam yang menjadi dasar bagi perluasan dan kemajuan Islam di masa-masa berikutnya. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Untuk materi selanjutnya saya sampaikan ke D5. Kepada D5 saya
Persilahkan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang Umar bin Khattab, izinkan saya untuk menyampaikan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Islam berkembang pesat dengan bimbingan langsung oleh Rasulullah. Umar bin Khattab sebagai khalifah berperan besar dalam memperluas wilayah Islam hingga Jazirah Arab, Palestina, dan Mesir. Ia menerapkan reformasi di bidang pemerintahan, hukum, militer, ekonomi, serta administrasi yang memperkuat struktur negara. Kebijakannya juga mencerminkan toleransi terhadap pemeluk agama lain, menjaga keharmonian sosial, dan menyesuaikan pemerintahan dengan perkembangannya zaman. Lalu di sini masuk ke bagian biografi Umar bin Khattab. Saya membagi menjadi 6 poin. Yang pertama-tama yaitu nama lengkap tersendiri dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, yang berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu cabang dari suku Quraisy. Nah, Umar lahir dari 13 tahun setelah peristiwanya Tahun Gajah. Di kota Mekah, Umar bisa dibilang dari keluarga kelas menengah yang tergolong dalam suku Quraisy, yaitu bisa dibilang juga suku terbesar dari kota Mekah pada saat itu. Nah, yang poin kedua, ayahnya Umar adalah Khattab bin Nufail al-Sims al-Quraisy dan ibunya adalah Hantamah binti Hashim dari Bani Makhzum. Poin ketiga, Umar bin Khattab dikenal sebagai Al-Faruq. Nah, Al-Faruq itu apa sih? Nah, sebuah gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berarti orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar tumbuh dalam keluarga yang terbilang mampu, seperti yang saya jelaskan di poin pertama. Nah, di mana kemampuan membaca dan menulis adalah hal yang langka pada masa saat itu. Lalu, poin keempat yaitu Zahabi dan An-Nawawi menyebutkan bahwa Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abrahah yang menggunakan gajah sebagai tunggangannya. Kelima yaitu menjelaskan tentang Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Saat itu usianya 27 tahun. Ia termasuk golongan pertama yang bisa dibilang dengan as-sabiqun al-awwalin yang berbait kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari peristiwa tersebut, atas peristiwa tersebut juga Umar dijanjikan surga. Poin ke-6, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luqluq atau Fairuz, seorang budak dari Mughirah ibn Syu'abah. Ketika akan memimpin sholat subuh, Fairuz adalah seorang warga Persia yang memeluk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari kenapa dibunuhnya Umar bin Khattab? Yaitu pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh dendamnya pribadi Fairuz terhadap Umar karena sakit hati atas kekalahannya Persia yang pada saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa tragis yang terjadi pada Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Lalu masuk ke pemimpinan Islam pada masa Umar bin Khattab. Di sini saya membagi menjadi 10 bagian. Yang pertama-tama adalah Umar bin Al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang kedua, pada masa pemerintahnya itu yang berlangsung selama 10 tahun dan 6 bulan, Umar bin Khattab mewujudkan politik stabil, ekonomi kuat, dan manajemen efektif. Lalu, ia memperluas wilayah Islam ke Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, serta seluruh Persia. Dengan pengelolaan sistematis, ia juga menegakkan keadilan untuk mengawasi pejabat dan memperluas musyawarah. Lalu, dan dari situ juga orang-orang barat menjuluki Umar sebagai the Saint Paul of Islam. Nah, ada juga dalam catatan sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah sangat dihormati baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Nah,
Poin yang keempat yaitu inovasi penting yang diperkenalkan Umar adalah pembentukan majelis bermusyawaratan yang terdiri dari perwakilan suku Aus dan Khazraj yang berfungsi sebagai badan legislatif. Nah, selama 10 tahun itu pemerintahannya 634 sampai 644 Masehi, Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah Islam hingga 1.500 km, termasuk penaklukan Persia dan Romawi yang menjadikan pencapaian terbesarnya. Lalu di slide berikutnya, di sini di bawah kepemimpinan Umar, Mesir mengalami perubahan besar dalam administrasi, fiskal, dan pertahanan, termasuk memindahkan pusat pengumpulan pajak ke Madinah dari Konstantinopel dan Caspian. Ekspansi peradaban Islam di bawah kepemimpinan Umar berlanjut kepada Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Di masa kepemimpinannya, Umar menaklukkan Syam, Irak, dan Mesir. Ia juga menetapkan sholat tarawih di Ramadan, serta mengesahkan kalender Hijriyah berdasarkan peristiwa Hijriyahnya. Lalu poin ke-7, di masa Umar, Dewan Syura menjadi forum pertama atau utama dalam membahas dan menyelesaikan isu nasional dan kemudian diadopsi oleh para khalifah Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gubernur dipilih, wilayah gak diberi kebebasan, dan Umar dikenal karena kesederhanaannya tanpa istana atau pakaian kebesaran. Masuk ke poin 8, yaitu Umar bin Khattab juga dikenal sebagai istijatnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang memberikan dampak besar pada masyarakat Arab. Yang ditaklukkan, istijat Umar berhasil menyelamatkan kehidupan sosial dari kemerosotan. Umar tidak hanya menciptakan aturan saja, tetapi juga memberikan dan mengubah aturan yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Istijat Umar adalah perubahan dalam aturan kepemilikan tanah. Nah, Umar menetapkan tanah hasil perang tetap dikelola pemiliknya dengan kewajiban pajak. Ia juga menegaskan ijtihad hukum seperti tidak memotong tangan, mencuri karena kelaparan, menghapus zakat untuk mu'alaf, dan melarang nikah mut'ah. Yang ke-9, Umar mereformasi birokrasi dengan menetapkan kalender Hijriyah menjadikan hijrah Nabi sebagai awal perhitungannya waktu Islam, karena peristiwa tersebut menjadi tonggak berdirinya negara Islam. Lalu masuk ke dalam poin terakhir, yaitu Umar juga menaklukkan banyak ijtihad penting dalam sistem pemerintahannya, termasuk mengubah gelar Khalifatul Rasul menjadi Amirul Mukmin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Ijtihad ini dan reformasi birokrasi lainnya membentuk dasar pemerintahan yang lebih solid dan efisien di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Lalu ada pencapaian Umar bin Khattab. Selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam berkembang pesat dan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Khalifah Umar bin Khattab memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Nah, kemajuan yang dicapai di masa kepemimpinan Umar tersebut ada 3 bagian. Yang pertama, yaitu kemajuan dalam memperluas wilayah Islam. Umar bin Khattab memimpin ekspansi besar-besaran wilayah Islam pada masa pemerintahannya. Pasukan Muslim meskipun jumlahnya sedikit, namun berhasil mengalahkan Persia di masa pemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan menguasai wilayah tersebut pada tahun 13 Hijriah. Pasukan Muslim yang menaklukkan Romawi selanjutnya pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi yang bernama Jenderal Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir dengan pasukan yang terbatas. Yang kedua, ada kemajuan dalam bidang kenegaraan. Nah, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai penggagas sebagai sistem administrasi pemerintahan. Beliau juga memperkenalkan peraturan dalam pemerintahan Islam, mencakup bidang politik, administrasi, pembagian wilayah, serta hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Umar juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sistem yang adil dan efektif dalam pemerintahan Islam. Lalu yang terakhir, kemajuan dalam demokrasi. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang demokratis, selalu mengedepankan musyawarah dengan tokoh-tokoh muhajirin, ansar, rakyat, dan administrator negara yang menyelesaikan masalah kenegaraan. Ia juga menegaskan pentingnya keputusan yang didasarkan
pada musyawarah dan membentuk majelis permusyawaratan untuk memastikan keputusan yang adil dan bijaksana. Lalu sebagai kepala negara juga, Umar membentuk berbagai organisasi untuk mendukung pemerintahan yang sangat efektif untuk kedepannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin yang memerintah pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau tahun 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Ia menjadi khalifah pada umurnya yang ke-70 tahun. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Tafi. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa binti Quraiz bin Rabi bin Habib Abi Syam bin Abi Manaf. Utsman bin Affan masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah, di mana nenek Utsman bin Affan bernama Ummu Hukaim dan ayah Rasulullah bernama Abdullah yang merupakan saudara kandung. Materi selanjutnya yaitu pemilihan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Utsman bin Affan terpilih menjadi seorang khalifah berdasarkan Dewan Formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih penggantinya, yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Selanjutnya, Abdullah bin Umar diikutsertakan, tetapi beliau tidak memiliki hak suara. Kemudian, proses pemilihannya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, khalifah dipilih berdasarkan suara terbanyak. Yang kedua, jika suaranya imbang, maka keputusan ada di tangan Abdullah bin Umar. Yang ketiga, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima, maka calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, maka penentang tersebut hendaklah dihukum mati. Nah, dalam pemungutan suaranya terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yaitu Bani Hashim yang mendukung Ali, dan kubu yang kedua, kubu Bani Umayyah yang mendukung Utsman. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ali, apakah ia sanggup memimpin sesuai Al-Quran, Sunnah, dan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Lalu Ali menjawab akan memimpin sebisa dan sepengetahuannya. Dan ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Utsman dengan pertanyaan yang sama, ia dengan tegas menjawab sanggup. Karena jawaban itulah Abdurrahman bin Auf memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Baik, materi selanjutnya yaitu peradaban Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Selama masa pemerintahannya, terjadi perkembangan yang signifikan dalam peradaban Islam. Berikut prestasi Utsman selama menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, perluasan Islam. Yang pertama, perluasan ke Khorasan, lalu perluasan ke Armenia, lalu Afrika Utara, kemudian Azerbaijan. Yang kedua, penyusunan kitab Al-Quran dan membuat salinan naskah Al-Quran untuk dikirim ke berbagai wilayah. Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, kemudian anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugasnya menyalin ulang ayat Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Buku tersebut dinamai mushaf. Kemudian salinan mushaf diperbanyak sejumlah 5 buah. Salah satunya terdapat di Madinah, sedangkan 4-nya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah asli yang ditinggalkan di Madinah disebut Mushaf Al-Iman atau Mushaf Utsmani. Yang ketiga, dalam bidang administrasi, Utsman menerapkan kebijakan mempercayai urusan pemerintah kepada seorang gubernur di setiap wilayah atau provinsi. Yang keempat, membuat angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan memiliki angkatan laut
yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 28 Hijriah. Yang kelima, menyatukan umat Islam dengan mengkodifikasi mushaf Al-Quran untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan bacaan. Keenam, merenovasi Masjid Nabawi. Pada awalnya, bangunan ini sangatlah sederhana dan kecil, tetapi ketika Islam mulai berkembang pesat, Masjid Nabawi mulai dikunjungi oleh umat Islam. Nah, Masjid Nabawi ini telah dibangun sejak Khalifah Umar bin Khattab, kemudian direnovasi oleh Utsman bin Affan. Selain direnovasi juga diperluas. Masjid Nabawi ini dibangun tembok yang terbuat dari ukiran perak, kemudian tiang yang tetap sama, tetapi atapnya dibuat kayu jati, dan pintunya tetap ada 6 seperti pada masa Umar bin Khattab dulu. Ketujuh, dalam bidang ekonomi, Utsman bin Affan mendorong perekonomian dengan memperluas perdagangan dan memperkuat infrastruktur. Penerapan zakat, ziyah, dan distribusi harta rampasan perang juga diatur dengan lebih efisien. Nah, selama 12 tahun masa kekuasaannya, Utsman bin Affan berhasil membawa khalifah Islam ke puncak kejayaannya, meskipun pemerintahannya terjadi pemberontakan dan menyebabkan kematian. Lalu materi selanjutnya, materi yang terakhir adalah masa disintegrasi. Khalifah Utsman bin Affan menghadapi banyak kritik karena dianggap melakukan nepotisme, yaitu mengangkat keluarganya dan kerabat dekatnya ke posisi penting dalam pemerintah. Beberapa di antaranya seperti Muawiyah di Syria, Abdullah bin Sa'ad di Mesir, dan Al-Walid bin Uqbah di Kufah. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat dan sahabat Nabi. Ketidakpuasan semakin meluas akibat propaganda dari Ibnu Saba yang mengklaim Ali lebih berhak menjadi khalifah. Pemberontakan pun terus terjadi di berbagai daerah, seperti di Mesir, Kufah, dan Basrah. Para pemberontak akhirnya pergi ke Madinah untuk menuntut Utsman turun tahta. Kemudian mereka menemukan surat yang diduga bertanda tangan Utsman berisi perintah membunuh pemberontak. Utsman bersumpah tidak tahu menahu soal surat itu, tapi mereka tidak percaya. Meskipun Utsman bisa memanggil pasukan untuk melawannya, ia menolak karena tidak ingin ada pertumpahan darah di antara sesama muslim. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, saat Utsman sedang membaca Al-Quran di rumahnya, ia dibunuh oleh 2 pemberontak dari Mesir. Istrinya, Naila, berusaha melindungi Utsman hingga tangannya terpotong. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah. Adalah sepupu dari menantu Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal salah satu sahabat terdekat Nabi dan merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam. Menjabat dari tahun 656 hingga 661 Masehi. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan, masa pemerintahannya langsung selama 5 tahun di mana ia menghadapi berbagai rintangan dan konflik internal dalam komunitas muslim. Yang selanjutnya, kehidupan awal dan pendidikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan Nabi Muhammad, tinggal bersama sejak usia 6 tahun. Ia dikenal dengan sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Dalam banyak kesempatan, para khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman sering meminta nasihatinya dan menyelesaikan masalah-masalah penting. Untuk selanjutnya, pengangkatan sebagai khalifah. Setelah kematian Utsman, Ali awalnya menolak untuk menjadi khalifah karena situasi politik yang tidak stabil dan kekacauan di kalangan umat Islam. Namun setelah desakan dari para sahabat dan masyarakat, ia akhirnya setuju untuk diangkat sebagai khalifah pada 23 Juni 656 Masehi. Yang selanjutnya, masa kepemimpinan. Selama masa kepemimpinannya, Ali berusaha mengembalikan keadilan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Ia mencopot gubernur-gubernur yang dianggap tidak kompeten dan
Ali juga memindahkan ibu kota khalifah dari Madinah ke Kufah di Irak untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Sekian dari saya. Cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.